Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Jeremaya akan menjelaskan tentang perkembangan dalam kelompok sebaya yang dibantu oleh rekan saya Arina Salsabila. Yang pertama, pengertian kelompok sebaya. Kelompok sebaya ada sebagai tempat berinteraksi mempunyai peranan baik kehidupan sosial maupun pendidikan remaja. Kan sebaya kita nih perlu ya. Kelompok sebaya itu yang terdiri dari setiap individu yang memiliki usia yang sama, status sosial yang sama, bersama sekolah, hobi, minat, status sosial, ekonomi dan sebagainya. Sekarang nih banyak banget kita tuh berteman cuman kayak yang kaya sama yang kaya, yang punya motor sama yang punya motor, yang gak punya motor itu ditinggal. Gitu dia. Karena kita kebiasaan tuh berteman dengan yang memiliki persamaan yang sama. Kita nggak ngeliat yang kayak mungkin yang nggak punya motor juga pengen ikut main dan yang lain. Kadang kita cuman misalkan kita SMA, tapi kita bertemannya tuh sama teman SMP kita yang dulu gitu. Jadi lingkup sosial kita tuh tidak berkembang, begitu situasinya terus. Perkembangan sosial pada masa remaja. Syamsu Yusuf dalam Hamdani 2007 menyatakan bahwa perkembangan sosial mencapai kematangan dalam hubungan sosial. Nah, semakin remaja, kita butuh teman sebaya bukan cuma untuk berteman, tapi kita perlu teman sebaya itu seperti untuk mencari pekerjaan. Kita semakin butuh mencari banyak teman itu untuk pekerjaan, atau nanti kita bisa memerlukan ketika dalam sulit, seperti kita lagi ada di daerah mana terus kita oh iya aku punya teman daerah sini gitu, kita kayak tolong dong aku nggak tahu daerah sini gitu. Jadi semakin kita matang usianya, kita semakin mencari teman sebaya yang lebih menguntungkan. Lalu perkembangan sosial dapat diartikan sebagai proses belajar untuk menyesuaikan diri terhadap norma-norma kelompok, moral dan tradisi, melebur menjadi kesatuan, saling berkomunikasi dan kerjasama. Lalu adapun faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan sosial. Yang pertama, keluarga. Sebagai keluarga, hendaknya perkembangan sosial pertama kali diajarkan oleh keluarga. Lalu kematangan anak, seperti kita kan berteman dengan matang ya. Pasti kita waktu kecil berteman sama yang kecil, waktu gede kita berteman dengan yang gede. Mungkin kan kita seorang yang udah kuliah berteman dengan anak-anak yang masih main di pinggir di rumah gitu loh. Kita masih ketik-ketan dan petak umpet. Lalu status sosial ekonomi, seperti bilang kita pasti mikir dia tuh dari status sosial ekonomi kayak oh dia punya ini tuh gitu, jadi kayak deketin dong lumayan nih buat minta traktiran, buat minta gojek gratis gitu loh, minta terjemput. Lalu pasti kita sering kalau di rumah gitu tanyanya anak siapa, bukannya kamu orang mana sih, kamu kayak anak siapa ya, nggak pernah ngeliat gitu. Pasti gitu dilihatnya dari status sosial. Lalu ada pendidikan. Rata-rata zaman sekarang orang yang pendidikan tinggi itu agak kurang mau berteman dengan pendidikan yang rendah. Pengaruh hubungan dengan kelompok terhadap perkembangan sosial remaja. Remaja yang dalam masa mencari dan ingin menentukan jati dirinya memiliki sikap yang terlalu tinggi menilai dirinya atau sebaliknya. Kita nih kadang terlalu insecure. Kita pengen berbaur dengan dia, tapi kita mikir gue tuh nggak punya apa-apa, gue tuh nggak pintar, atau gue tuh kayak insecure ke diri kita sendiri. Dan kadang juga kita menilai dirinya tuh lebih tinggi, kayak ngapain sih gue bertemu sama dia. Kita tuh merasa diri kita lebih bagus daripada dia. Lalu mereka belum memahami benar tentang norma sosial yang berlaku dalam kehidupan masyarakat. Norma-norma itu kan seperti berbaur, tidak boleh melakukan hal-hal yang negatif. Lalu faktornya adalah pertama lingkungan keluarga. Seperti yang dibilang, lingkungan keluarga adalah lingkungan pertama yang mengajar kita tentang artinya perkembangan sosial. Seperti sebelum kita mengenal teman, kita pasti disuruh mengenal saudara dulu, mengenal paman dan bibi, mengenal dan lain-lain. Lalu menurut Hormat 1989 menemukan 3 jenis pola asuh orang tua, yaitu adalah pola asuh bina kasih atau induksion. Bina kasih adalah setiap orang tua tuh memberikan
dampak dari setiap pilihan yang kamu ambil. Kayak kalau kamu pilih baju merah, kamu kelihatan lebih keren. Tapi kalau misalkan kamu pilih baju biru, kamu terlihat sesuai dengan tema hari ini yang lebih casual. Lalu yang kedua ada kolase unjuk rasa. Jadi ibunya tuh nggak bakal nanya ke anak maunya apa. Dia bakal kayak, udah kamu ambil PGSD, kamu ambil ini aja, nggak boleh ambil yang lain. Lalu adalah kolase lepas kasih. Lepas kasih itu misalkan anak yang udah disuruh ngambil PGSD, tapi dia ngamuk dengan kabur dari rumah. Itu nanti dia orang tua akan melepas semua kasih sayangnya karena anak tidak mau menuruti kata dia. Lalu yang kedua adalah lingkungan sekolah. Tugas guru tidak hanya semata-mata mengajarkan, tetapi juga mendidik. Nah, kita kan banyak yang mikir kayak, yaudah kita mengguru ngajar aja, nggak usah mendidik. Tapi kita tuh paling banyak itu harusnya mendidik, bukan cuma mengajar. Selain menyampaikan pelajaran sebagai upaya mentransfer pengetahuan kepada peserta didik, juga harus membina para peserta menjadi manusia dewasa dan tanggung. Jadi kayak kita setiap guru nggak boleh terlalu melepas murid. Kayak misalkan kalau murid kerja kelompok, ada kerja kelompok, kita nggak boleh gitu kayak yaudah kerja kelompoknya bebas. Pasti kalau bebas ada beberapa murid yang nggak dapet, ini loh, murid yang nggak dapet kelompok karena dijauhin. Jadi murid tuh harus dicampur semuanya. Guru harus melihat, oh dia nih kelompok ini tuh isinya pintar-pintar, dipecah, jangan dia terus. Jadi biar yang lain pun bisa belajar dari temennya, dari yang lain-lain. Jadi semua murid itu mengenal siswanya. Lalu lingkungan masyarakat. Upaya pengembangan sosial remaja yang diawali lingkungan masyarakat adalah menciptakan kelompok sosial remaja atau dikembangkan untuk memberikan rangsang kepada mereka ke arah perilaku yang bermanfaat. Seperti kita kalau di masyarakat tuh ada yang namanya madrasah, ada yang namanya pengajian. Nah, kita tuh kalau punya kelompok sosial seperti geng di rumah atau sekumpulan, itu tuh kita ajaknya ke madrasah seperti ngaji bareng. Jangan seperti kayak misalnya di pasar malam, ikut yuk sana yuk. Misalnya ada film baru, nonton yuk gitu. Jadi kita bilang, di sana ada pengajian baru tuh di depan, ikut yuk gitu. Lalu yang kedua, perlu sering diadakan kegiatan kerja bakti karya untuk mendapatkan mempelajari remaja bersosialisasi sesamanya di masyarakat. Kadang nih kita yang sebagai anak muda terlalu malu untuk keluar rumah. Kita terlalu malu untuk ikut bapak-bapak kerja bakti, untuk ibu-ibu ikut kendari atau pesta-pesta rakyat gitu. Biasanya kan kemarin kurban kita ada tuh pesta bersama gitu. Iya, kadang ada sosialisasi dari anak kuliahan yang memberikan apa gitu. Kita tidak mau keluar, padahal kita sesama anak kuliahan. Kita tuh lebih banyak berlingkup bersosial di kegiatan gadget dan internet daripada kegiatan di lingkungan sendiri. Nah, jika masih ada yang belum mengerti, kami buka sesi tanya jawab. Siapa yang ingin bertanya, silakan angkat tangannya. Saya ingin bertanya, mengapa kita sebagai calon guru sekolah dasar kita perlu memahami karakteristik tahap pengembangan kemampuan peserta didik? Mengapa kita sebagai calon guru dasar kita perlu memahami karakteristik tahap perkembangan kemampuan peserta didik? Mengapa kondisi dan tata cara kehidupan keluarga dianggap penting dalam membentuk norma-norma dan perilaku anak? Jadi pertanyaannya, mengapa kita sebagai seorang guru sekolah dasar perlu untuk memahami karakteristik tahap perkembangan dalam setiap anak dalam belajar. Jadi kita guru harus mengenal karakteristik peserta didik karena dapat mengenal karakteristik peserta didik membantu guru dalam mengantarkan mereka untuk mengejar cita-cita yang diinginkan. Jadi kita tuh kadang nanya dulu ke mereka, kamu mau jadi apa? Misalkan kalau dia jawab, aku mau jadi poluan ibu, berarti kita harus mengenal karakteristiknya. Kalau misalkan dia ada karakteristik yang salah, kalau poluan itu nggak boleh bandel, mungkin dia bandel, jadi kita jelasin lagi. Atau poluan itu harus rajin, nggak boleh malas ngerjain PR, nggak boleh malas ngerjain tugas gitu. Jadi kita perlu karakteristik agar bisa
membantu mereka untuk menuju jalan cita-cita sendiri. Lalu pertanyaan kedua ada dari Tasya. Pertanyaannya, mengapa kondisi dan tata cara kehidupan keluarga dianggap penting dalam pembentukan norma-norma? Nah, karena keluarga adalah tempat di mana anak-anak pertama kali mengamati interaksi sosial, belajar tentang komunikasi, emosi, dan cara berinteraksi dengan orang lain. Dalam keluarga, anak-anak juga belajar tentang tanggung jawab, kerjasama, dan pentingnya komitmen dalam hubungan. Jadi, keluarga yang harmonis itu membentuk karakteristik anak untuk kedepannya. Seperti di keluarga dia harmonis, di rumah manggil aku kamu dengan ibunya, pasti kita akan bertemu dengan teman pun akan aku kamu. Dan di rumahnya dia diajarkan dengan cara-cara yang baik dan pola asuh yang baik, maka dia pun keluar akan berteman dengan pola asuh yang sangat baik. Terima kasih. Jadi kesimpulan dari presentasi kali ini adalah perkembangan kelompok sebaya yang melibatkan perkembangan keterampilan sosial, emosional, dan kognitif anak-anak saat mereka tumbuh dan berkembang bersama. Ini termasuk belajar berkomunikasi, berbagi, dan berpartisipasi dalam aktivitas bersama, mengidentifikasi dan mengungkapkan emosi, dan berpikir kritis dan membuat keputusan. Perkembangan kelompok sebaya membantu anak-anak menjadi individu yang bertanggung jawab, empatik, dan berpikir kritis. Jadi setiap kita berteman itu adalah suatu pembentukan dalam diri. Jika kita berteman dengan orang yang baik, maka kita akan baik. Seperti ada kata-kata yang pernah saya dengar, jika kamu berteman dengan minyak wangi, tukang minyak wangi, kamu kan ketularan wanginya. Tapi ketika kamu berteman dengan orang yang jahat, maka kamu kan ketularan jahatnya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf ada salah. Tapi kalau dirajin mah kan serba rajin itu. Mohon maaf apabila ada kekurangannya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.